Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 18 September 2024, dalam masa biasa yang ke-24. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pemurah, bukalah hati kami untuk mengenal Engkau senantiasa dan mengutamakan kasih dalam setiap tingkah laku kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk semakin dekat kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam perumpamaan Yesus hari ini, sebagaimana tadi yang kita dengar, anak-anak kecewa karena mereka tidak mampu membujuk siapapun untuk bergabung dalam musik yang mereka mainkan. Mereka mengeluh bahwa jika mereka memainkan musik di pesta pernikahan, tidak ada yang mau bernyanyi dan menari. Dan jika mereka memainkan musik di pemakaman, hasilnya juga sama. Refrain ini menggemakan kata-kata dari Pengkhotbah 3 ayat 4 yang berbunyi, "Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pesan Yesus tentang kerajaan Allah adalah sebuah pewartaan tentang kabar baik dan sukacita yang besar bagi mereka yang mau mendengarkan, tetapi juga peringatan bagi mereka yang menolak. Mengapa pesan Yohanes Pembaptis dan pesan Yesus mendapat penolakan?
dan telinga mereka yang mendengarkannya seolah-olah tuli? Jawabannya hanya satu, karena mereka iri hati dan buta rohani. Dua penyakit rohani ini telah menjangkiti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga mereka mengaitkan Yohanes yang berpuasa dengan kerasukan setan dan perjamuan makan bersama Yesus sebagai pesta pura bersama pendosa. Mereka tidak mampu untuk melihat hal-hal yang baik yang dilakukan oleh orang lain, bahkan yang dilakukan oleh mereka yang diutus Allah. Apa yang dapat membuat kita menjadi buta secara rohani dan lambat mendengarkan suara Tuhan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seperti generasi pada zaman Yesus, zaman kita juga ditandai dengan ketidakpedulian dan kebutaan, terutama dalam perkara-perkara surgawi. Ketidakpedulian membuat telinga kita tuli terhadap suara Tuhan dan kabar baik dari Allah. Hanya orang yang rendah hati yang dapat menemukan sukacita di dalam kasih karunia dan kemurahan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Maka mari kita selalu mendengarkan sabda Tuhan, dan bukan hanya mendengar, tetapi sungguh melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.